Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu.
kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China, saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi oleh orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan? Lancar, memang okay. Jadi ada memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head, Ibu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani.
Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua.
Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara,
Dari penyidik PPA memeriksa, ya, meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Penjelasannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi.
Ia mengakui Ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru
kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu, tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesantren? Satu-satu, tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua ngeliat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya, didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya, meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang pertanyaan. sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. Udah tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Yang rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya, akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. Jadi ada memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, seperti Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kalian. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang oke. jadi ada. Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang. Ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, Komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadil. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar. Oh, Memang oke. jadi ada Emang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? udah tenang. Ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab, biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Kan pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua ngeliat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari LM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya. Segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru ada tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kalian. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang oke. jadi ada. Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang. Ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari LM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, Komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik
PPA memeriksa, ya, meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, memang oke. jadi ada Emang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? udah tenang, ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab, biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi.
Ia mengakui Ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru
kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? udah tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu, tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadil. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Emang pertanyaan. sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, Udah LM? tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, Komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya, akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu, tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesantren? Satu-satu. Tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua ngeliat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, Oh, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Oh, okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kalian. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang pertanyaan. sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. Udah tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu, tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Kan pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya, didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya, meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, memang oke. jadi ada Memang pertanyaan. sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. Udah tenang ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Yang rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? penjelasannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya. Segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. Jadi ada memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September.
Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, Komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call sama Tolong. Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang katanya video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya, akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya. Segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? udah tenang, ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari LM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar. ada video call sama Tolong. sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kalian. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang okay. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua ngeliat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya.
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, udah LM. tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Yang rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua ngeliat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya. Segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari LM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sehari, sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September.
Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan Lancar, Oh, memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oh, oke. Berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan, Bang, yang kata video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, mengibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya.
Selain itu, Fadel juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadel pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadel Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadel tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian
tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu? Kalau nggak salah kan lancar, memang oke. jadi ada. Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu, tapi yang jelas sudah divisum. Oh berarti hasil visum sudah keluar? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadil. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar kesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istri. Fadil Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadil berdalih takut difitnah oleh Nikita Mirzani lagi. Ia mengakui ibunda Loli tidak menyukai dirinya. Selain itu, Fadil juga takut jika nanti memicu perdebatan lain jika dirinya mendampingi Loli saat dijemput Nikita Mirzani. Fadil pun menegaskan dirinya tidak muncul agar kondisi lebih kondusif. Namun, situasi penjemputan Loli tetap runyam. Bahkan anak Nikita Mirzani itu sempat menghubungi Fadil Bajideh saat dijemput paksa. Pada Kamis malam pun Fadil tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal Nikita Mirzani dan tim telah menunggu sambil mengawal Loli yang diperiksa penyidik. Sebagai informasi, Fadil Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia. Karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi. Dan Anak Nikita Mirzani, Loli, dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, Loli telah rampung diperiksa pada Jumat malam. Loli diperiksa sebagai saksi korban setelah Nikita sendiri yang membawanya untuk diperiksa. Penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan kepada Loli. Saat diperiksa, kondisi Loli pun lebih tenang dari sebelumnya. Nurma mengatakan, Loli diperiksa selama 3 jam sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan visum Loli sangat penting untuk mencapai titik terang dugaan pencabulan serta aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani. Setelah diperiksa dan menjalani visum, Loli tidak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Dia dikirim ke rumah aman dalam naungan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPT P3A. Dan yang tahu lokasinya hanya pihak UPT 3A. Diketahui Loli sempat memberontak saat dijemput paksa di apartemennya pada Kamis kemarin. Setelah melakukan visum, ya didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya meminta keterangan tentunya selama 3 jam.
lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu. Kalau nggak salah kan Lancar. Oh, Memang oke. jadi ada Memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM. udah tenang ya. Oh, oke. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti apa, Bu? Sama Kalau polisi? penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, gitu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, Bu? Nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk membuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari NM sendiri? Ya dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres? Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit, Bang. Tadi penjelasannya, Bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesantren? Satu-satu, tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Kan pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan, Bang, yang katanya video call, Bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya, Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah, kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istri. Fadel Bajideh mengaku tidak mendampingi Loli saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution pada Jumat 20 September, Fadel berdalih takut difitnah